Kembali bersama kami, pemirsa. Tim gabungan dari unit Jatan Ras Polrestabes Makassar dan tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto Polda Sulawesi Selatan menangkap terduga pelaku yang terlibat dalam kasus pengerusakan dan pembakaran di kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Remaja ini ditangkap oleh tim gabungan dari unit Jatan Ras Polrestabes Makassar dan tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto Polda Sulawesi Selatan di Jalan Poros, Bantaeng, Bulukumba. Ia diduga terlibat dalam aksi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar beberapa hari yang lalu. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengidentifikasi dalang di balik demo yang berujung anarkis. Polisi juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka lainnya. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing, Mamo Ainis melaporkan. Polisi menangkap 4 remaja yang diduga pelaku pembakar halte Transjakarta. Miris 2 dari 4 pelaku merupakan anggota aktif Karang Taruna Kelurahan Mampang Prapatan. Empat pemuda terduga pelaku penembakan halte Transjakarta diamankan polisi di kediamannya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Keempatnya bernama Haris, Surya, Irsyad, dan 1 anak berinisial A. Diketahui, keempat pemuda ini merupakan saling kenal dan suka berkumpul. Miris, 2 dari 4 pelaku adalah anggota Karang Taruna setempat yang aktif. Adik saya, mohon maaf, adik saya badannya cuma gede aja gitu. Kiranya masih bocah, masih manja banget sama ibunya. Apa masih ibunya gitu. Makanya saya sempat kaget kalau adik saya ngerti-ngerti kayak gitu dari mana gitu. Orangnya aktif ya, Pak? Aktif, pokoknya ibadahnya di masjid aktif. Karang Taruna aktif. Dia orang yang baik gitu. Saya juga kaget gitu, kok bisa ya. Dia ikut-ikutan istilahnya yang nggak positif lah istilahnya. Saat ini para pelaku ditahan Polda Metro Jaya bersama 34 pelaku pendemo anarkis lainnya. Tercatat sedikitnya 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme. Bahkan 6 diantaranya ludes dibakar orang tak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 provokator perusakan dan pembakaran Polsek Jatinegara yang terjadi beberapa hari lalu. Kedua pelaku dibekuk di tempat persembunyian di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua pelaku langsung digelandang ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangan. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku diketahui dari awal telah membawa bensin dengan niat membakar Polsek Jatinegara. Keduanya diketahui membakar sepeda motor di depan Mapolsek Jatinegara menggunakan bensin dan spanduk. Sementara polisi masih memburu para pelaku lain yang juga terlibat dalam aksi pembakaran dan provokasi di Mapolsek Jatinegara. Mabes TNI meluruskan berita hoaks yang beredar dari masyarakat saat demonstrasi akhir Agustus lalu. Mabes TNI menegaskan berita terkait ditangkapnya anggota Badan Intelijen Strategis oleh anggota BRIMOB adalah tidak benar. Yang menyesatkan, yang sebenarnya sudah saya sampaikan 5 hari yang lalu kalau tidak salah itu, bahwa itu hoax, tidak benar. Namun dengan perjalanan waktu ternyata foto, video, dan konten-konten itu dijadikan bahan oleh media maupun orang untuk mendiskreditkan TNI. Ya. Terus terang saya sampaikan di sini bahwa dampak dari pemberitaan yang meluas ya, terkait dengan TNI dalam kerusuhan, ya, TNI ditangkap Polri, kemudian TNI provokator, itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan itu betul-betul melukai hati para prajurit dan instansi TNI. Ya. Seperti kita lihat sendiri bagaimana rekan-rekan prajurit, ya kan,
itu bekerja dengan tulus ikhlas, ya, membantu Polri untuk meredam berbagai aksi kerusuhan. Ya. Jadi sama-sama kepanasan, sama-sama kena lempar batu, sama-sama kena lempar hebel, sama-sama kena gas air mata, bahkan ada yang kena bom molotov, ya. Tapi jangan sampai framing negatif itu malah lebih kuat daripada segala apa yang kita kerjakan selama ini. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoax. Yang pertama, terkait berita hoax, Bais TNI dituduh provokator dan perusudimu. Ini perlu kami jelaskan juga, karena seperti saya sampaikan tadi, begitu foto, kemudian video, konten yang salah, ya kan, yang jelas-jelas sudah saya sampaikan itu hoax, kemudian dianalisa, itu outputnya itu pasti salah, ya. Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat, kemudian antara aparat dengan aparat, antara TNI dengan Polri. Ya. Terkait dengan anggota Bais TNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan, ya, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota Bais TNI, ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya, ya, karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri, yang kedua adalah provokator, ya, itu tidak benar. Ya. Oleh karena itu saya sampaikan di sini kronologisnya, silakan nanti rekan-rekan melihat dan mencatat, ya, waktu demi waktunya, karena memang sudah kita komunikasikan dengan rekan-rekan Polri. Sampai dengan saat ini tidak ada anggota TNI yang ditangkap oleh Polri. Ya, itu supaya digarisbawahi dan disampaikan nantinya. Ya. Personel Bais TNI melaksanakan tugas intelijen. Ya, sesuai dengan tugas pokoknya, bahwa anggota Bais TNI memang harus melaksanakan deteksi dini, kemudian cegah dini terhadap segala upaya-upaya ancaman. Oleh karena itu, dimanapun situasi yang sekiranya mengancam, pasti akan ada rekan-rekan kita di situ, ya, bertugas, ya, melakukan tugas negara. Ya. Kemudian di sektor flyover Selipi, Jakarta Barat beserta 4 orang anggota. Pukul 15.25, 17.05, massa bentrok dengan pasukan Brimob di bawah jembatan flyover Selipi. Kemudian pukul 17.05 sampai dengan 22.00 WIB, massa selanjutnya dapat dipukul mundur oleh pasukan Brimob menuju Jalan Raya Pejompongan.